Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah yang bisa dikatakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan waliullah itu berbeda. Jika kepada para Nabi disebut mukjizat, maka yang melekat pada diri ulama maupun waliullah ialah karomah. Wali ataupun waliullah menurut Mbah Soleh Darat adalah seorang arif billah, sekedar derajat dengan menjalankan secara sungguh-sungguh taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Artinya, para wali itu menjauhi segala macam kemaksiatan berbarengan dengan selalu bertaubat kepada Allah. Sebab wali itu belum kategori maksum ataupun terjaga dari dosa seperti Nabi. Maka wali belum bisa meninggalkan maksiat secara penuh. Makanya mereka disebut waliullah. Keberadaan wali yang sedemikian agung ini mendapatkan keistimewaan dalam hidupnya. Mereka dalam hidupnya selalu mengingat dan menggantungkan diri dan menyatukannya kepada Allah. Hati selalu menghadap dan pasrah dengan takdir Allah saja. Itulah definisi sederhana mengenai wali ataupun waliullah menurut Mbah Soleh Darat. Adapun karomah menurut Mbah Soleh Darat adalah sesuatu yang menyalahi adat, berbeda dari sewajarnya jika dilihat secara kasat mata. Mereka yang mendapat karomah selalu menunjukkan kepribadian baik dan meniru jejak Rasulullah SAW dengan bekal syariah dan baik secara ideologi serta perilakunya. Karomah yang dimiliki oleh waliullah itu tidak hanya nampak ketika hidup saja, tetapi setelah wafat waliullah masih diberi karomah. Dan bagi pengikut ahli sunnah wal jamaah, kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karomah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan 4 imam mazhab sudah bersepakat mengenai karomah yang ada pada para wali ketika hidup maupun sudah wafat. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan dalam karyanya Secercah Cinta mengungkapkan, banyak nabi-nabi dari Bani Israel dengan mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Lalu bagaimana umatnya Rasulullah SAW? Umat Rasulullah pun sama. Jika pada Bani Israel ada nabi yang bisa menghidupkan orang mati, maka umat Nabi Muhammad pun bisa menghidupkan orang mati dengan karomahnya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana disebutkan dalam manaqibnya, demikian juga Imam Yahya bin Hasan yang juga keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akhirnya disebut bin Yahya. Karomah-karomahnya juga bisa menghidupkan orang mati. Melalui riwayat Habib Lutfi dikisahkan suatu ketika berjalan dengan rombongan dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Rombongan tersebut hendak ziarah ke Baitullah Al-Haram, Mekah, kemudian ziarah ke makam Nabi Muhammad. Dalam perjalanan ke Madinah setelah dari Mekah, seorang rombongannya ada yang meninggal. Kemudian ada yang melapor kepada Imam Yahya bahwa ada anggota rombongan yang meninggal. Lalu Imam Yahya datang dan memegang telinga orang tersebut dan berkata, "Hei kamu, mau saya ajak ziarah ke Jaddana, kakekku Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah berziarah ke Jaddana Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mau mati, matilah. Ayo, kum biiznillah. Hiduplah kembali dengan izin Allah." Akhirnya seorang anggota rombongan yang mati itu hidup kembali. Tetapi ketika kembali sampai di Tarim setelah ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW, orang tersebut meninggal lagi. Itulah asal usulnya kenapa disebut bin Yahya, karena mempunyai karamah bisa menghidupkan. Menurut sumber kedua, disebut bin Yahya itu memang yang memberikan nama adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sesuai dengan keterangan Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad Mufti Johor. Karamah-karamah seperti itu tercatat tidak sedikit. Mukjizatnya Nabi Allah Uzair, hewan yang sudah mati sekian ratus tahun, bisa dihidupkan kembali. Umat Sayyidina Muhammad SAW ada yang seperti itu, bisa menghidupkan hewan yang sudah mati. Dan adapun kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghidupkan orang mati dengan karamahnya, dan tentunya juga ini atas izin Allah. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan melewati suatu perkampungan. Di situ beliau melihat seorang Muslim dan seorang Nasrani bertengkar. Lalu beliau menanyakan masalah yang mereka ributkan. Seorang Muslim itu mengatakan, "Wahai Syekh,
Orang Nasrani ini mengatakan bahwa Nabi Isa lebih utama dari Nabi kita Muhammad SAW, dan saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lebih utama. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada orang Nasrani itu, dengan dalil apa kamu menetapkan bahwa Nabi kalian Isa alaihissalam lebih utama dari Nabi kami Muhammad SAW? Orang Nasrani menjawab, Nabi kami Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang yang telah mati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku bukanlah seorang nabi. Apabila aku bisa menghidupkan orang yang telah mati, apakah kamu akan beriman kepada Nabi Muhammad? Orang Nasrani menjawab, iya, saya akan beriman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, tunjukkan kepadaku kuburan yang telah rusak dan hancur, agar kamu bisa melihat keutamaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Nasrani menunjukkan kuburan kuno yang sudah sangat lama. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya pada orang Nasrani itu, dengan ucapan apa Nabi kalian berbicara dengan orang yang sudah mati ketika akan menghidupkannya? Orang Nasrani itu menjawab, Nabiku ketika menghidupkan, ia berkata kepada orang yang telah mati, hiduplah dengan izin Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesungguhnya penghuni kubur ini saat di dunia adalah seorang penyanyi. Bila kamu menginginkan aku menghidupkannya kembali dalam keadaan bernyanyi, maka aku akan mengabulkannya. Orang Nasrani itu menjawab, iya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghadap ke arah kubur dan berkata, berdirilah dengan izinku. Kuburan itu pun terbelah dan penghuninya berdiri dalam keadaan hidup dan bernyanyi. Ketika orang Nasrani melihat karamah itu dan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia memeluk Islam dengan dibimbing oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan begitulah karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak sekali karamah yang beliau miliki, dan tentunya semua itu terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.